Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta unggas dimanapun berada? Mudah-mudahan unggasnya cepat besar dan cepat panen. Di video kali ini, di konten kali ini, aku mau menjawab pertanyaan lagi yang masuk di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini, silahkan disimak baik-baik. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar peternakan ayam kampung ini, baik masalah pakan dan bagaimana cara perawatannya, silakan aja langsung, jangan sungkan-sungkan tuliskan di kolom komentar, akan saya buatkan videonya secara langsung seperti ini. Dan di sini saya membahas tentang asam fitat yang terkandung di dalam dedak padi ya cuy. Seperti yang kita ketahui bersama, dedak padi itu sangat sering sekali digunakan oleh para peternak untuk campuran pakan unggas-unggasnya, baik itu ayam, entok, angsa, dan yang lain-lainnya. Karena selain mudah didapat, juga limbah dari hasil penggilingan padi ini tidak dikonsumsi oleh manusia, sehingga mudah kita dapatkan, tidak berebutan dengan manusia ya. Mudah kita dapatkan dan harganya cukup murah cuy. Dan ini bisa menghemat kos pakan. Tapi lagi-lagi yang perlu teman-teman semuanya ketahui cuy, bahwasanya dedak padi ini di dalamnya itu terkandung yang namanya asam fitat. Nah, apa sih asam fitat itu? Asam fitat itu adalah suatu zat yang dapat mengikat nutrisi yang kita berikan ke dalam pakan itu sendiri. Nah, jadi kita itu biasanya kalau membuat pakan adukan itu berupa campuran antara dedak padi, fur, jagung giling, nasi-nasi sisa, limbah-limbah rumah tangga, hijauan, dan lain sebagainya. Itu semua mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Nah, jika teman-teman itu kelebihan dalam memberikan komposisi berupa dedak padi, maka kandungan asam fitat itu dapat mengikat nutrisi-nutrisi yang ada di dalam bahan-bahan yang lainnya itu tadi, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan yang lain-lainnya itu akan terikat oleh asam fitat, sehingga tidak dapat dicerna oleh si ayam-ayam kita cuy. Tidak sempurna pencernaannya, sehingga yang tadinya misalkan seharusnya ayam itu mendapatkan nutrisi itu 100%, jadinya karena terikat asam fitat menjadi 50%. Gitu aja kita enak ngomongnya cuy ya. Nggak usah kita pakai bahasa kedokteran. Kira-kira seperti itu. Jadi kan sayang eman-eman, padahal ini di dalam angan-angan kita, ini nutrisi yang kita berikan ke ayam-ayam kita sudah cukup ataupun sudah terpenuhi. Tetapi karena adanya asam fitat ini tadi yang dapat mengikat kandungan nutrisi pada pakan, jadi tidak efisien, jadi tidak maksimal. Nah, begitu kira-kiranya. Dan bagaimana caranya kita untuk menghilangkan kandungan asam fitat? Ya tentu saja jangan gunakan dedak. Tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin, karena dedak itu sudah menjadi makanan pokok buat ayam-ayam yang memang dipelihara secara benar. Maksudnya secara benar itu ayam itu dipelihara walaupun sedikit, tapi dipelihara benar-benar, dikasih makan, mau dikembangkan. Seperti itu. Beda dengan ayam-ayam yang memang dilepas liarkan begitu aja, tidak dikasih makan. Ya terserah. Tapi kalau buat teman-teman yang mau memang pelihara itu untuk dikembangkan cuy, itu saya rasa dedak padi menjadi makanan pokoknya. Nah, jadi tidak mungkin kita untuk tidak memakai dedak padi, karena selain harganya yang murah, dan dedak padi ini juga mudah didapat cuy. Dan ayam juga suka pastinya. Itu yang paling penting. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk ya setidaknya kita mengurangi kandungan asam fitat yang ada pada dedak padi itu tadi. Di dalam pertanyaan tadi, bagaimana jika saya merebusnya terlebih dahulu, apakah bisa menghilangkan kandungan asam fitat yang ada pada dedak padi? Nah, tentu saja tidak
bisa, tapi itu akan mengurangi kandungan asam fitat yang ada pada dedak padi. Karena apapun bahannya, jika kita rebus terlalu lama, bukan hanya zat yang berbahaya yang hilang, tapi nutrisi yang berharga, nutrisi yang baik itu juga akan hilang. Nah, jadi kalau menurut saya di sini dedak padi ini hanya sebagai bahan pengenyang aja, bahan pengenyang, bahan pelengkap kita membuat pakan agar mudah tercampur, agar mudah menggumpal ya, ada perekatnya seperti itu, hanya sebagai pengenyang. Karena semakin kita rebus, semakin masak, dia itu semua kandungan yang ada di dalamnya akan hilang juga gitu. Jadi merebusnya juga jangan terlalu lama, kira-kira sudah mendidih ya sudah, nanti sudah jelas kandungan asam fitat yang ada di dalamnya akan berkurang. Tentunya juga nutrisi yang ada pada dedak padi juga seperti lemak, kandungan lemak yang cukup tinggi pada dedak padi itu juga akan berkurang. Nah, disinilah peran penting kita untuk kita tahu apa-apa aja bahan-bahan yang perlu kita campurkan ke dalam dedak padi ini untuk kita jadikan pakan ternak kita. Jika teman-teman itu memiliki ayam dalam jumlah yang sedikit, karena kita sistemnya beternak skala modal kecil ya, tanpa mesin penetas, jadi saya rasa dari limbah-limbah rumah tangga ini juga kita sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ayam-ayam kita cuy. Limbah rumah tangga ini sangat melimpah cuy. Teman-teman kalau nggak punya bisa minta dari rumah makan, kerjasama antara rumah makan, sampean ambil limbahnya, nanti sampean jual ayam ke sana. Nah, kan jadi untung ya kan, simbiosis mutualisme. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa menghilangkan kandungan asam fitat yang ada pada dedak padi, hanya saja kita bisa menetralisir, kita bisa mengurangi kandungan asam fitat yang ada pada dedak padi. Selain kita masak, kita juga bisa memfermentasi terlebih dahulu yang namanya dedak padi ini cuy. Fermentasi ya, itu juga bisa mengurangi kandungan asam fitat yang ada pada dedak padi ini cuy. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa menjawab rasa penasaran dari sampean semuanya yang mempunyai pertanyaan yang sama. Dan jangan ragu-ragu jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan aja langsung di kolom komentar, akan saya buatkan video jawabannya secara langsung seperti ini. Seperti biasa, di like aja video ini jika suka, dislike aja jika tidak suka, di share ke media sosial teman-teman yang lainnya supaya bermanfaat juga buat orang lain di luar sana. Saya Bang Juan Peternakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.